Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ananda Gebirelin dengan NPM C1C0222163. Saya berasal dari kelas 1 C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video salah satu tugas mata kuliah Pancasila yang langsung diarahkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Isma Koryanata SE MSI AKCA, yang dimana saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran Pancasila pada bab 6, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, dengan judul pembahasan implementasi Pancasila dalam mencegah korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan implementasi Pancasila dalam mencegah korupsi di Indonesia? Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan dengan penuh perjuangan setelah mengalami masa penjajahan yang begitu lama. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia bisa merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, tentu tidak mulus begitu saja. Banyak masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berunding sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, sanksi, hukuman demi memberantas atau menghentikan masalah kasus yang terjadi di Indonesia. Namun, berbagai kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai harapan. Yang ada, malah masalah dan kasus makin menjadi dan merajalela di Indonesia. Salah satunya adalah masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi menderita dan berakibat terguncangnya perekonomian negara tersebut. Korupsi ini dapat terjadi karena semakin lemahnya implementasi kelima sila Pancasila. Jika sudah masuk kepada masa kritis, maka korupsi tersebut dapat berkembang semakin pesat, yang dimana setiap masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami penyakit korupsi yang dapat menjadikan masyarakat mengabaikan nilai moral, sehingga dapat menyebabkan semakin lemahnya kepribadian masyarakat Indonesia. Miris melihatnya, Indonesia sendiri dikenal dengan negara kaya akan sumber daya alam, ternyata menyimpan kebohongan yang begitu pelik dan akan berakibat kepada ketertiban sosial di Indonesia. Maka dari itu, untuk penyelesaian masalah ini sangat diperlukannya kesadaran kepada masyarakat Indonesia agar dapat tetap menjadikan Pancasila sebagai tumpuan atas semua pandangan hidup bangsa Indonesia ini, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu harus dapat menjadi pedoman atau dasar dalam mengatur berbagai tingkah laku manusia di Indonesia. Lalu, bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi permasalahan di Indonesia, khususnya masalah korupsi? Peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, memiliki pemaknaan bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
menekankan bahwa ternyata kasus korupsi ini telah banyak mengabaikan beberapa karakter seperti kebenaran, keadilan, tenggang rasa, dan saling mencintai. Seorang koruptor adalah orang yang tidak memiliki sikap keadilan karena hak yang seharusnya milik orang lain namun malah dimakan oleh koruptor itu sendiri untuk kepentingan pribadi. Lalu yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menekankan bahwa seorang koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama karena mereka lebih mementingkan nafsu dan urusan pribadinya serta tidak memikirkan dampak apa yang terjadi dari korupsi tersebut. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan bahwa maraknya perilaku koruptor yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi ini akan membuat kepercayaan masyarakat luntur akan pejabat yang berwenang karena mereka telah menitipkan demokrasi kepada wakil rakyat tersebut. Kemudian yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa keadilan sudah tidak dijunjung tinggi lagi. Ketika maraknya kasus korupsi di Indonesia ini, di mana kurangnya dana untuk pembangunan umum yang mengakibatkan tidak selesainya pembangunan. Upaya apa saja yang harus dilaksanakan dalam menindak tindak pidana korupsi di Indonesia? Jika kita melihat dari segi hukum, pidana upaya yang dapat dilakukan agar tercegahnya tindak pidana korupsi ini hanya satu upaya, yaitu dengan upaya preventif. Preventif ini menitikberatkan kepada upaya untuk meminimalisir, mengatasi, serta mencegah penyebab dari korupsi itu sendiri. Penyebab dari korupsi sendiri memiliki dua faktor, yaitu faktor internal yang dimana mengenai moralitas dimana melemahnya moral masyarakat Indonesia, maka dapat menyebabkan sebagian orang melakukan korupsi. Faktor eksternal yaitu mengenai pendapatan yang tidak mencukupi, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan yang pas-pasan. Namun, faktor utamanya adalah penyalahgunaan wewenang publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Maka dari itu memang sudah seharusnya dilakukan sebuah rencana agar dapat membentuk suatu strategi dengan upaya mencegah terjadinya tindak korupsi yang semakin marak ini. Pendidikan anti korupsi memiliki 3 tujuan, yaitu dapat membentuk pemahaman kepada seluruh masyarakat dan pengetahuan mengenai bentuk korupsi itu sendiri. Yang kedua, mengubah pandangan dan sikap mengenai korupsi itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat membentuk atau menghasilkan keterampilan baru dari melawan tindak korupsi. Itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.